Nah, dari video sebelumnya kamu udah belajar mengenai gradien garis singgung. Sekarang kita akan belajar mengenai persamaan garis singgung. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini Mister ambil dari soal yang tadi juga. Diketahui persamaan sebuah kurva yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 16. Lalu ada sebuah garis yang menyinggung kurva tersebut di titik X sama dengan 2. Nah, pertanyaannya agak beda. Kalau tadi gradien, yang sekarang ditanya adalah tentukan persamaan garis singgung tersebut. Kira-kira kayak gitulah. Nah, ini kondisi yang tadi, yaitu apa? Ini ada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 16. Kemudian ada garis singgung di titik X sama dengan 2. Dan yang ditanya adalah persamaan garis singgung ini berapa sih? Atau yang garis kuning ini berapa? Nah, persamaan garis sudah Mister review, rumus umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan M adalah gradien garis ini, dan C adalah titik potong terhadap sumbu Y. Artinya garis ini memotong sumbu Y di titik mana, itu nilai C. Jadi tujuan kita adalah cari M dan cari C sebenarnya. Nah, M ini sudah kita dapat, yaitu M sama dengan 4. Namun kesulitan kita adalah C, karena ini gambarnya nggak jelas. Ini sampai mana sih ke bawah ini? Kalau udah ada sih tulisannya langsung selesai sebenarnya. Nah, tujuan kita sekarang adalah cari C. Nah, Mister akan jelasin. Maka ini bisa kita tulis Y sama dengan 4X plus C, karena M Mister ganti jadi 4. Oke, yang sudah kita dapat. Nah, sekarang kita akan mencari C. Untuk mencari C, kita bisa cari di sini. Nah, caranya adalah lihat. Ini yang akan Mister lakukan. Logikanya begini dulu, logika berpikirnya. Jika Mister bisa dapat nilai Y dan bisa dapat nilai X, bisa nggak sih Mister dapat nilai C? Sekali lagi, kalau Mister bisa dapat nilai Y sama nilai X, bisa nggak sih Mister dapat nilai C? Bisa ya. Nah, sekarang Mister akan cari nilai Y sama X-nya. Y sama X itu apa? X dan Y adalah sembarang titik di garis warna kuning ini sebenarnya. Sembarang titik. Jadi misalnya X di sini ya, di titik yang sini, X-nya misalnya 4. Nah, Y-nya berapa? Ya, Y-nya yang ada di sini. Masalahnya kita kan nggak tahu ya nilai X dan Y ini berapa. Betul ya? Tapi yang sudah diketahui salah satunya adalah ini, titik ini. Kan titik ini ada di garis ini ya, di garis yang mau kita cari. Nah, X-nya adalah 2, tapi Y-nya berapa? Ya, sama aja juga belum dapat. Kita kan belum dikasih tahu, hanya X-nya saja. Nah, sekarang kita akan cari, nah ini titiknya 2, Y. Kita sekarang akan cari nilai Y. Nah, kebetulan sekali titik yang ada di garis ini ternyata terletak juga di kurva. Oke, sekali lagi. Titik yang kuning yang ada di garis ini ternyata ada juga di kurva. Sehingga nilai X dan Y-nya sama dong dengan yang di kurva. Nah, karena sama, maka Mister tinggal begini saja. Ini kan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 16. Nah, Y sama dengan 2 kuadrat dikurang 16. 2 ini dari mana? 2 yang ini, Mister tinggal ganti saja ke sini. Ini ke sini, ganti sini. Menjadi 2 kuadrat berapa? Y sama dengan 4 kurang 16, dan Y sama dengan negatif 12. Yang artinya, jika hanya melihat kurva ini ya, jika hanya melihat kurva, X-nya 2 dan Y-nya adalah negatif 12. Ini dia negatif. Jadi ini adalah negatif 12. Nah, titik ini ya 2, negatif 12. Oke, jadi sekali lagi, garis ini melewati titik 2, negatif 12. Oke, nah sekarang tinggal diganti saja. Maka Y-nya adalah negatif 12 dari sini. Yang ini juga, yang ini. Lalu ini 4, lalu X-nya 2. X-nya dari mana? Dari sini, bisa ya. Lalu plus C, ini yang mau kita cari. Nah, ini sama dengan minus 12 turun ke bawah, 4 kali 2, 8, tambah C. Bisa ya. Dan 8 Mister pindahkan ke sana jadi minus 8, sehingga negatif 12 dikurang 8 sama dengan negatif 20. Oke, sebenarnya jadi garis ini, garis singgung ini, sebenarnya memotong sumbu Y itu di negatif 20, jadi jauh ke bawah sana sebenarnya. Bisa ya? Nah, kesimpulan akhirnya apa? Nah, kan tadi rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya sudah dapat belum? Sudah, 4. C-nya sudah dapat belum? Sudah, negatif 20. Ya sudah, berarti selesai. Maka langsung saja, Y sama dengan M-nya 4, X dikurang C-nya negatif 20. Ini dia. Sip? Ini adalah cara pertama untuk mendapatkan persamaan garis yang baru begitu. Nah, ada cara yang kedua yang bisa dibilang kamu harus hafal rumus untuk mendapatkannya. Tapi katanya sih biasanya ini lebih mudah. Nah,
Ketika kita ingin mengerjakan dengan cara yang kedua ini, tahap yang untuk sampai di sini sama. Kita harus mencari titik singgung ini. Tadi kan ini 2, lalu setelah dapat min 12. Nah, tadi kan kita cari nilai C, betul ya? Nah, di sini kita tidak akan mencari nilai C untuk cara yang kedua, tetapi kita bisa pakai rumus. Ini rumus yang kamu pelajari di SMP sebenarnya. Rumus ini adalah rumus mencari persamaan garis. Nah, ini jika yang diketahui adalah gradien, ini gradien sudah diketahui, dan diketahui satu titik yang dilewati oleh garis. Jadi ini garisnya, dia melewati satu titik. Nah, ini. Sekali lagi, jadi rumus ini akan dipakai jika yang diketahui adalah gradien dan satu garis yang dilewati oleh garis tersebut. Nah, kita ingin buat persamaan garisnya. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Y ini nanti tetap, Y1 ini adalah titik yang dilewati, tapi yang Y, berarti yang di sini nanti min 12, lalu M ini adalah gradien, X ini tetap, lalu X1-nya adalah titik yang dilewati garis tadi, tapi yang X, jadi di sini nanti 2. Jadi persamaannya akan seperti ini. Y dikurang, karena ini dikurang, Y1-nya kan minus 12, ini dia. Yang ini, jadi minus 12, lalu M-nya adalah 4, kemudian X-nya tetap, lalu X1-nya adalah titik yang dilewati tadi, yaitu ini. 2 di sini. Oke, gampang ya. Kemudian ini menjadi Y tambah 12, karena minus ketemu minus sama dengan plus. Lalu 4 kali X, 4X, 4 kali minus 2, minus 8. Lalu menjadi 12-nya ke sana, menjadi minus 12, sehingga minus 8 dikurang 12 sama dengan minus 20. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 20. Nah, sama kan dengan cara yang pertama tadi. Terserah sih mau pilih cara yang mana aja. Sebenarnya mirip-mirip. Oke, semoga dimengerti. Semangat belajar.